Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannafan dari kitab Syekh Habib Hamid bin Muhammad bin Hamad wa khususan ila Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar, yaitu membahas tentang alam malakut. Kemudian di alam malakut ini ada tingkatan-tingkatan cahaya ilahiyah. Maka dari penjelasan ini kita sedikit terbuka secara teoritis pemahaman ilmu tentang tingkatan-tingkatan cahaya itu. Nah, dari pemahaman ilmu inilah kita akan semakin yakin tentang perjalanan rohani dan pencapaian rohani yang tertinggi, yaitu wusul ilallah. Nah, itu akan menjadi prinsip bagi seorang salik yang tidak tergoyahkan. Sebab di alam malakut ini juga ada hijab-hijab, tirai-tirai. Ada juga godaan-godaan. Jadi bukan berarti di alam malakut itu tidak ada godaan. Sebab iblis itu pasti akan datang untuk memalingkan, untuk mengganggu perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi dalam hal ini termasuk Imam Ghazali juga di awal-awal kitab menjelaskan ini yang disebut hijab nurani. Hijab nurani itu hijab yang berupa cahaya yang menyilaukan pandangan seorang salik. Itu kan perjalanan seorang salik itu kan menuju Allah. Seperti contoh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kholwat kemudian diganggu oleh iblis yang menjelma menjadi sebuah cahaya, kemudian mengaku sebagai Tuhan, terus menyampaikan qad abahtu lakal muharramat. Hai Abdul Qadir Jailani, sekarang aku perbolehkan kamu melakukan apa yang aku larang. Di sini ujian yang sangat berat. Kalau prinsip akidah kita tidak kuat, prinsip pemahaman syariah kita tidak kuat, prinsip pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak kuat, pasti terpesona. Oh iya, enak ya, sekarang saya sudah makrifah, saya sudah sakti, saya sudah bersumpah dengan Allah. Buktinya saya diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang diharamkan. Ini tipu daya. Kalau yang ditipu ini tidak memiliki kesadaran dalam perjalanan, akan ada gangguan-gangguan di alam rohani seperti ini, itu
akhirnya akan bisa terjebak. Ya. Kalau dia ngikuti tipu daya setan tadi, ya, pasti dia akan, oh iya, aku sudah menjadi seorang wali. Nah, ini yang berbahaya. Ini, ya. Ya, sebentar. Maka ini menurut Imam Ghazali adalah menjadi hijab ya yang perlu diwaspadai. Gitu. Selanjutnya dalam penjelasan ini ya, in kana fi alamil malakut jawahirun nuraniyah syarifah aliyah yu'abbiru an habil malaikah. Ini penjelasan Imam Ghazali. In kana jika ada fi alamil malakut, ya di alam malakut jawahirun nuraniyah. Ya jawahir itu ya material yang sifatnya halus, nuraniyah ya yang bersifat cahaya. Tapi dia sudah bentuk dari material sekalipun bentuknya nuroniyah ya. Kalau bentuk dari wujud manusia ini berupa fisik ya. Sering menggunakan istilah arot, tapi kalau yang istilahnya sifatnya lembut dan halus itu menggunakan istilah jawahir. Yu'abbiru an habil malaikah ya. Jadi jawahir material yang berupa cahaya yang sangat mulia, yang sangat tinggi ya. Itu di alam malakut ada seperti ini itu, material yang bersifat cahaya yang syarifah, yang aliyah. Yu'abbiru an habil malaikah, ada yang disebutkan yaitu sebagai ya alam malaikat ya. Minha tufidul anwar alal arwah al basyariyah. Minha dari ya jawahir nuraniyah ya. Tafidu membias. Ya. Al anwar pada anwar alal arwahil basyariyah. Tafidul anwaru alal arwahil basyariyah. Tafidu membias apa al anwaru beberapa cahaya alal arwahi atas segala ruh al basyariyati yang bersifat kemanusiaan. Ini maksudnya bahwa alam malakut tadi yang materialnya berupa cahaya-cahaya yang sangat lembut, yang syarifah, yang sangat mulia, yang aliyah, atau ini disebut sebagai makam yu'abbiru an halbil malaikah, atau disebut sebagai tempatnya para malaikat. Di antara cahaya-cahaya itu ya, ada cahaya ilahiyah yang membias kepada cahaya-cahaya basyariah, membias kepada cahaya-cahaya basyariah. Itu artinya bahwa manusia ya yang anatominya sudah komplit, manusia itu ya, bungkusnya fisiknya ini disebut jasmani. Kemudian di dalam jasmani ini ada nafsani.
Nafsani ini ya dunia pertarungan antara kekuatan nafsu yang mahmudah terpuji dan nafsu yang madmumah yang tercela. Amarah, lawamah itu kekuatan di dalam diri kita, itu ada kekuatan nafsu kebinatangan, amarah, dan juga ada nafsu syaitoniyah, lawamah. Ini real ada di dalam diri kita. Kemudian satu sisi ada potensi tadi yang disebut yu'abiru bil malaikah, potensi kemalaikatan, yaitu yang disebut dengan nafsu sawiyah atau mulhimah. Nah, terus di atasnya lagi ada nafsu mutmainnah. Lah, dua kekuatan ini ada di dalam diri kita. Maka perjalanan seorang salik yang menuju Allah ya, dengan mengamalkan zikir, istiqomah, riyadhah, mujahadah, tujuannya itu untuk menundukkan kekuatan dua nafsu, yaitu amarah dan lawamah, nafsu kebinatangan dan nafsu syaitoniyah. Dua kekuatan ini harus ditundukkan. Cara menundukkan karena wujudnya di dalam fisik kita. Cara menundukkannya dengan riyadhah, mujahadah, dengan zikir, maka ada tingkatan zikir. Begitu juga riyadhah, mujahadah ya, dengan banyak melakukan puasa, melek malam ya, itu tujuannya dua potensi nafsu ini bisa ditundukkan. Selama dua nafsu ini tidak bisa ditundukkan, maka ini akan menjadi ya penguasa di dalam diri kita. Akhirnya tindakan dan pikiran semua mengikuti kehendak hawa nafsu ini. Maka di Al-Quran dikritik hum kal an'am, itu mereka seperti al-an'am, binatang, karena semua tindakan dikendalikan oleh kekuatan nafsu hayawanat tadi. Nah, ketika seorang salih sudah istiqomah, ya, jadi tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan untuk menundukkan kekuatan nafsu amarah dan lawamah ini. Maka kalau seorang salik bisa istiqomah, bisa menundukkan dua kekuatan nafsu ini, maka yang muncul berikutnya adalah yang malaikah. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita istiqomah lagi, ya diberikan anugerah sampai pada mardiyah. Nah, maka dengan penjelasan Imam Ghazali seperti ini ya, bahwa di dalam diri arwah al-basyariyah ini tufidul anwar ya, ada limpahan-limpahan cahaya ya, al arwahil basyariyah, atas ruh-ruh yang sifatnya basyariyah, artinya ruh yang sudah dibungkus dengan wujud fisik manusia ini. Berarti di dalam kita ini, dengan kata lain, ada potensi spiritualitas. Ya, ada potensi spiritualitas. Maka PR kita kalau kita bisa menundukkan penghalangnya, hijabnya itu tadi amarah dan lawamah. Kalau kita bisa menundukkan ini, maka cahaya-cahaya yang disebut cahaya nafsu sawiyah itu akan dapat dirasakan efeknya. Ya, contoh kalau dalam teori tasawuf itu kan termasuk nafsu sawiyah itu adalah sifat ridho. Ridho itu artinya ya ikhlas dengan segala ketentuan Allah.
Kalau yang nafsu amarah kan isinya protes, dikasih kehidupan sebenarnya menurut Allah itu baik, tapi dia nggak nerima, nafsunya pengen lain gitu. Tapi kalau sudah sampai pada sawiyah, itu ridho ikhlas dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, kemudian ikhlas, ya. Orang bisa ikhlas karena pengganggunya sudah bisa ditundukkan. Pengganggu utama dalam ikhlas itu apa? Yaitu nafsu syaitoniyah tadi, nafsu lawamah. Syaitoniyah ini akan selalu membisikkan kepentingannya. Kepentingannya apa sih? Kepentingannya syaitoniyah itu untuk menyesatkan atau memalingkan seorang hamba dari menuju Allah. Itu misi syaitoniyah itu. Maka orang yang beribadah itu kan selalu diganggu, dibisiki dengan riya, dibisiki dengan ujub, dibisiki dengan takabur. Ini akarnya ada pada nafsu syaitoniyah. Kalau orang tidak sadar, orang beribadah tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada potensi syaitoniyah yang selalu menyeret untuk berpaling dari Allah. Maka ya setan ini senang dia. Nah, sebab dia rajin sholat, rajin berjamaah. Ya, tujuannya bukan karena Allah, karena sudah dibelokkan oleh bisikan setan tadi. Tujuannya pengen dipuji orang, tujuannya pengen dihormati orang gitu. Ini tujuannya sudah dipalingkan begini, nggak sadar gitu. Maka hati-hati ketika posisi kita sudah mulai menikmati beribadah, harus disadari bahwa setan ini tidak akan membiarkan kita, pasti selalu datang untuk membisikkan, yaitu riya, ujub, takabur, hasud, hukut, pokoknya nafsu-nafsu yang ini semua ada di dalam diri kita. Maka Imam Ghazali menyampaikan, ya, nafsu-nafsu al-khobisah, ya, nafsu-nafsu yang buruk ini harus dikeluarkan dulu. Dengan apa tadi? Yaitu riyadhah mujahadah, zikir istiqomah, kuncinya di situ. Maka kalau ini sudah bisa ditundukkan, maka yang muncul adalah nafsu-nafsu sawiyah, nafsu malaikat. Contoh, kalau dia sudah bisa riyadhah mujahadah, menundukkan yang lawamah tadi, maka muncul keikhlasan. Ikhlas itu satu, memiliki prinsip tauhid yang kokoh, kuat. Bahwa beribadah ya semata karena Allah, bukan selain Allah. Itu. Dan apapun yang dilakukan, baik terkait ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, ibadah sosial, semua didasari dengan keikhlasan. Karena dia sudah menyadari Allah menyaksikan segala yang kita lakukan. Jadi karena istilahnya nafsu setonnya ini sudah bisa dibelenggu, diikat, maka agak nyaman. Oh, ibadah nyaman, ya enteng, nggak dibelenggu. Coba kalau orang yang masih dikuasai yang kekuatan amarah lawamah, itu semua serba berat. Tapi kalau ini sudah bisa ditundukkan, muncul yang malaikah ini, ya, ridho, ikhlas, ya, diberikan rezeki seberapapun, ridho dengan ketetapan Allah, nikmat, nggak ada kegelisahan. Ya, melakukan ibadah apapun tadi sudah dijelaskan, ikhlas, dan senantiasa apa yang menjadi ikhtiar, bagian ikhtiarnya selalu dikembalikan kepada Allah. Ya, kalau memang Allah menghendaki, itu berkehendak, ya nggak ada sesuatu yang tidak mustahil gitu. Ridho, tawakal, ya, kemudian ada khauf, ada roja, muncul ini sifat-sifat yang positif di dalam diri kita. Nah, ini yang disebut
ya, tafidul anwar alal arwahil basyariyah. Sehingga orang yang potensi nafsu malaikatnya sudah dominan, itu ya untuk kebaikan, ketaatan itu serba enteng. Karena pengganggunya sudah diikat. Itu. Nah, bagi kita para salik ya, itu PR-nya adalah menundukkan penghalang ini. Kalau penghalang ini sudah bisa ditundukkan, maka selanjutnya potensi-potensi ini sawiyah ini akan mendominasi di dalam diri seorang hamba. Ya. Contoh lain sifat sawiyah sabar. Ya. Sabar dalam pengertian yang sebenarnya ya dia bisa menerima apapun yang telah dikehendaki oleh Allah. Ya difitnah, dicaci itu bisa sabar, enteng, nggak ada beban. Itu. Ada orang mencaci, menghina itu langsung lewat aja, nggak sampai masuk ke dalam hati. Itu kesabarannya sudah mulai muncul. Dan hatinya juga sudah bersih, nggak ada dendam. Sekalipun pernah disakiti orang, pernah dilukai orang, itu hatinya clear, bersih, jernih, nggak ada kebencian, nggak ada iri dengki, nggak ada dendam, itu nggak ada. Karena ini termasuk bagian dari nafsu-nafsu yang lawamah tadi. Itu maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya sangat nyata di dalam diri kita. Jadi tafidul anwar alal alwahil basyariyah. Wali ajliha qad tusam arbaban, ya karena itu sering disebut ini sebagai arbaban. Ya. Wa yakunullah, dan ada siapa Allah Ta'ala Rabbil arbabi, yaitu Tuhan ya segala pemilik. Lidzalik, karena itu wa yakunu, dan adalah bagi anwar maratibun. Ya. Selanjutnya wa yakunu, dan adalah bagi anwar ya selanjutnya cahaya-cahaya ilahiyah itu memiliki maratib, tingkatan-tingkatan. Fi nuroniyatiha, dalam pencahayaannya ya, mutafawwitatan, itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi kualitas cahaya ini ya bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ya. Wa yakunu laha maratib, ini menunjukkan bahwa cahaya ruhani yang ada dan dirasakan oleh para salik itu bertingkat-tingkat ya dalam kualitas cahayanya. Ini ibaratnya begini, ada yang cahaya terang benderang seperti matahari, berarti dia ini memiliki kekuatan power yang bisa menerangi alam semesta. Itu ya, kalau kita contohkan begini deh, ini supaya akal kita bisa nerima tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi cahaya itu bertingkat-tingkat dalam kualitas pencahayaannya. Kita ibaratkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini adalah cahaya yang paling besar karena kemampuannya menerangi seluruh alam semesta. Ya, kalau boleh dikatakan, ya, posisi Nabi besar Muhammad SAW ini diibaratkan cahaya matahari, ya karena memiliki kekuatan pencahayaan yang bisa menerangi alam semesta. Ini sebuah ibarat saja, gitu. Karena
yang bisa mencahayai alam semesta ya orang yang memiliki potensi cahaya ilahiyah. Itu. Ini diibaratkan ini adalah Nabi besar Muhammad SAW sebagai Sayyidul Arwah, ya, sumber segala ruh, sumber dari segala cahaya. Cahayanya nurun, menerangi alam semesta. Nah, kemudian ya gradasi berikutnya setelah cahaya matahari turun, cahaya yang nomor 2 adalah cahaya bulan. Cahaya bulan beda dengan cahaya matahari. Matahari memiliki kekuatan yang luar biasa menerangi alam semesta. Cahaya bulan ya menerangi, terang sih terang, cuma tidak bisa menerangi secara detail. Kita bisa menyaksikan ketika purnama, ya, itu adalah puncak cahaya matahari. Ya, menerangi alam semesta, cuma cahayanya redup. Di bagian-bagian tertentu itu ya masih terlihat nampak kegelapan, tapi cahaya nampak gitu. Ini artinya bahwa ada orang juga yang memiliki potensi rohani, cahaya rohani yang sama seperti yang kualitasnya seperti bulan tadi. Jadi dia mencahayai, cuma cahayanya ya tidak seterang matahari gitu. Jadi artinya ada orang-orang yang memiliki potensi cahaya rohani tapi ya tidak bisa menyamai dengan cahaya rohaninya Rasulullah SAW yang disebut sebagai sumber cahaya. Itu dia menerangi alam semesta. Ya. Jadi secara bentuk fisik ya ada wujud-wujud cuma tidak seterang benderang seperti matahari. Ini gradasi cahaya dari matahari kemudian turun ke bulan. Kemudian berikutnya ada cahaya bintang. Cahaya bintang kualitasnya lebih kecil lagi. Ya, dia hanya kelap-kelip, ya, menunjukkan eksistensinya di langit, kelap-kelip, tapi tidak mampu mencahayai bumi. Nah, potensi cahaya rohani setiap manusia ini diibaratkan seperti ada yang kualitasnya seperti matahari. Tentu ini yang memiliki makom tertinggi. Ya, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar. Bukti dia memiliki makom tertinggi ya, itu kemampuannya mencahayai penduduk alam semesta. Apakah dengan power rohaninya, apakah dengan ilmunya. Ini berarti ini manusia memiliki potensi derajat rohani yang diibaratkan memiliki cahaya yang membias, menerangi kegelapan alam semesta. Itu ada. Ya, kemudian yang kedua, ada orang yang diberikan cahaya seperti cahaya bulan. Ya, dia hanya menerangi kegelapan malam. Ya, kalau gelap malam total kan kita melihat objek di depan nggak kelihatan. Tapi dengan cahaya bulan, oh kelihatan. Nah, ini ada orang yang memiliki potensi cahaya yang seperti bulan ini. Nah, turun lagi seperti bintang. Bintang itu ya cahayanya nyata, tapi sebagai menunjukkan eksistensi, oh itu ada cahaya bintang. Tidak sampai ngefek ke bumi. Gitu. Nah, perumpamaan ini berarti menunjukkan ya kualitas cahaya ilahiyah di dalam dirinya dan efek pencahayaannya itu. Ya. Maksudnya kalau orang yang cahayanya seperti bintang yang kelap-kelip, ya dia hidup punya cahaya.
Ya, jangan lantas dia ngaku matahari gitu loh. Karena efek pencahayaannya ini hanya mencahayai dirinya dan menunjukkan eksistensinya. Begitu juga cahaya bulan. Dia menerangi, tapi tidak bisa menerangi efek seluruh alam semesta. Hanya memberikan pencahayaan dari objek yang tidak kelihatan menjadi nyata, sekalipun tidak detail. Itu. Jadi begitu juga dengan kedudukan rohani. Ya, kalau Nabi besar Muhammad SAW sebagai Sayyidul Arwah, ya ini diibaratkan adalah sumber cahaya sehingga bisa menerangi alam semesta. Ya buktinya apa? Ya buktinya orang dari seluruh dunia, dari Timur Tengah, Afrika, sekarang sudah merambah ke Eropa, Amerika, Asia, semua bisa menjadi Islam, menjadi Muslim. Ini karena ada kekuatan cahaya yang besar, gitu. Yaitu ya cahaya yang dimiliki oleh Rasul. Nah, kemudian di bawah Rasul itu ada yang disebut ya cahaya-cahaya berada di bawahnya, ya matahari, bulan, terus bintang. Gitu. Jadi ini penggambaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali supaya rasionalisasinya bisa dipahami. Oh iya, ternyata di wilayah rohani pun ada tingkatannya. Kalau tingkatan cahaya orang yang memiliki kedudukan seperti matahari, ya tidak usah kita ngomong, ya dia matahari karena efek cahayanya menerangi alam semesta. Itu. Ada juga yang posisinya seperti bintang, ada juga seperti bulan. Ya, artinya cahaya-cahaya ini akan menerangi ruang lingkupnya. Ya. Dengan kata lain, bahwa para ustadz, ya sekecil apapun posisi ustadz itu kan dia ada cahaya ilahi karena dia menyampaikan dakwah Islam. Nah, hanya bedanya ruang lingkupnya, gitu. Ruang lingkupnya kalau ustadz kecil-kecilan ya hanya 1 RT, gitu kan. Ustadz yang cahayanya agak gede ya bisa 1 RW. Ada yang naik lagi 1 kecamatan, gitu. Ada yang naik lagi pengaruhnya di tingkat kabupaten. Ada yang naik lagi pengaruhnya tingkat provinsi. Ada yang naik lagi tingkatannya sampai tingkat Indonesia. Ada yang pengaruhnya lebih besar lagi tingkat internasional. Ya, ini gambaran ini sangat masuk akal dan sangat realistis. Gitu. Ya jangan sampai yang maksud saya gini, dia cahayanya ya cukup menerangi lingkungannya RT. Ya sudah. Akui saja, disyukuri saja, karena ini bagian dari karunia Allah. Itu. Ada juga yang memiliki cahaya tingkat kecamatan, tingkat keluar. Ini kan sesuai efek. Jadi nggak bisa direkayasa. Efek ini, efek dari cahaya batinnya seseorang itu membias itu, ya akan terasa dampaknya. Oh iya, ini orang punya power rohani itu kelihatan. Oh dia punya power rohani ya, tapi untuk masyarakat sekelilingnya. Karena dia mencahayai masyarakat sekelilingnya dengan mengajarkan ajaran Islam, keimanan, ya, kemudian akhirnya sekelilingnya bisa ngerti agama, bisa sholat, bisa itu ibaratnya seperti itu, ya. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali ini menurut saya ini sangat mencerahkan bagaimana memahami tingkatan cahaya di wilayah alam malakut dengan hubungannya, relasinya cahaya di alam masyahadah ini. Ya bisa istilahnya bahasa Jawa plek gitu ya, dan masuk akal.
Kalau kita ibaratkan lagi ya, cahaya-cahaya ini ya seperti kayak cahaya lampu. Lampu itu kan tergantung wattnya. Kalau lampunya wattnya besar ya dia bisa menerangi ruang yang besar. Tapi kalau dia 5 watt ya, apalagi di bawahnya ya cukup satu ruangan kecil gitu. Nah, ini perumpamaan ini sangat masuk akal dan nggak bisa direkayasa. Masa lampu 5 watt ngaku seperti watt besar kan? Ya, karena kan efek cahaya yang kelihatan gitu. Maka perlu disyukuri ya kalau kita ini menjadi bagian dari itu, entah posisi di mana. Yang penting kita bisa mencahayai ya, terutama diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Itu sudah bagian dari cahaya. Dan ya gitu. Terus berikutnya, fabil haro an yakuna misaluha min alamis syahadah. Nah, ini persis tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tingkatan-tingkatan cahaya ya seperti matahari, bulan, wabil haro, dan sepatutnya dan layak sekali perumpamaan contoh-contoh tadi itu juga ada di alam syahadah, yaitu seperti cahaya as-samsi, matahari, wal qamari, bulan, wal kawab, dan bintang. Jadi perumpamaan orang yang memiliki kedudukan makom rohani ya, itu diibaratkan sama dengan orang yang memiliki kualitas cahaya tadi. Jangan sampai dia kawakib ngaku sames ya, dia bintang ngaku bulan ya, tanpa pengakuan kita ya, semua akan berjalan sesuai dengan potensi yang dimiliki itu. Dan efek yang nyata itu bagaimana cahaya ini bisa menerangi gitu. Ya, kalau kawakib ya dia menerangi dalam sekup kecil gitu. Qamar lumayan, Syams lebih terang benderang lagi gitu. Wasalik. Nah ini, jadi saya membaca kitab ini itu mendapatkan pencerahan yang luar biasa itu benar. Wasaliku, dan bermula para salik litorik yang sedang berjalan menuju Allah. Nah, itu. Ini Imam Ghazali ini dahsyat ini kitab ini. Jadi menjelaskan tentang teori soal alam malakut, kemudian diturunkan ke dalam diri kita, kemudian setelah di dalam diri kita dikasih penjelasan tingkatan-tingkatan cahaya, terus setelah itu bagaimana posisi kita dalam meraih cahaya-cahaya itu. Maka wasalik, dan bermula seorang salik litorik ya, bagi yang sedang berjalan menuju Allah, awalan pertama kali yantahi sampai ilama jatul kawakib itu. Jadi para salik yang menuju Allah pertama kali itu bisa sampai pada derajatnya kawakib. Kawakib itu bintang. Ya, ini sudah bersyukur. Walaupun bintang ya kecil-kecil, tapi ada cahaya. Daripada sama sekali nggak ada cahaya itu. Jadi seorang salik yang istiqomah dalam zikir, yadhah, mujahadah itu, terus dia istiqomah. Itu ibaratnya nanti setelah batiniahnya itu bersih, amarohnya bisa ditundukkan, lawamahnya sudah bisa ditundukkan, maka akan mulai nampak cahaya-cahaya dalam rohaninya, diibaratkan seperti cahaya kawakib. Kecil nggak apa-apa, dinikmatin aja gitu kan.
Fayatadhu lahu isyraqun nuruhu, ya, maka cahaya walaupun sekelas bintang kecil, ya, itu nampak isyraqun nurihi, pancaran cahayanya nampak, ya nggak apa-apa, disyukurilah, kan lumayan daripada menjadi salik ya nggak istiqomah. Ya, logikanya masuk. Kalau seorang salik yang nggak istiqomah, zikir nggak pernah, riyadhah nggak pernah, melek melam nggak pernah, gitu kan. Lah bagaimana cahaya rohaninya mau terang benderang, wong dia nggak ada usaha untuk mau menghidupkan, gitu. Maka para salik yang istiqomah itulah wajar kalau dia rohaninya itu sudah mulai nampak cahaya-cahaya ilahiyah. Sehingga fayatadhu lahu isyraqun nurihi, mulai nampak cahaya nurnya, wayang kasifulahu, dan akhirnya diberikan anugerah kasaf terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat indah sekali. Lahu baginya. Ya, jadi Imam Ghazali ini luar biasa. Nah, maka kalau para salik yang sudah ikut torekoh gitu ya, dengan mengkaji ini itu dapat guidance yang sangat jelas. Ya, perjalanannya itu sangat jelas. Saya harus bagaimana dan kemana gitu. Tidak bingung. Bingung itu saya melakukan apa, arahnya kemana, mau bagaimana gitu. Tapi kalau seorang salik ya yang sudah istiqomah itu membaca kitab ini, itu tahu kemana arah perjalanannya. Dia akan merasakan tahapan-tahapan perjalanan seperti apa gitu. Dan persis apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Annal alam al-asfal, ya, sesungguhnya alam al-asfal yang paling rendah biasarihi tahta sultanihi. Jadi alam yang paling rendah itu tetap di bawah kekuasaan sultan, ya. Sultan itu ya raja. Wa tahta isyraqin, dan di bawah ya cahaya isyraq itu terangnya cahayanya itu. Wa yatadhu lahu min jamalihi wa ulwi darajati ma yubadiru. Itu. Kemudian dia mendapatkan pencerahan ilahiyah, ya, sehingga bisa merasakan ya wujud sifat jamal ya, sifat jamal Allah. Jadi ketika seorang salik sudah mendapatkan pencahayaan ruhaninya, kemudian kasaf mata batinnya, kemudian melihat alam semesta, ya, terus lihat wujud-wujud di alam semesta, itu akan bisa merasakan sifat jamalullah. Sifat jamalullah itu sifat yang terkait dengan keindahan-keindahan yang ada di alam semesta. Wa ulwi darajatihi ma yubadiru fayaqulu. Lah, kemudian dia merasakan ya hadza rabbi. Ini maksudnya ada terpesona, ya, ketika sudah dibuka mata batinnya, melihat wujud yang dia lihat, ternyata dia tahu hakikatnya. Kemudian terpesona hadza rabbi. Ini maksudnya hadza rabbi ini sesungguhnya konteksnya kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini untuk konteks salikin itu muncul ketakjuban ketika tersingkap mata batinnya, kemudian melihat wujud yang dilihat, kemudian bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kenikmatan. Subhanallah itu. Maka ini rasa yang dirasakan ketika melihat objek ya yang posisi rohaninya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketakjuban gitu. Kalau bahasa yang dikutip ini bahasanya Nabi Ibrahim ketika melihat cahaya matahari, cahaya bulan, hadza rabbi itu. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ketakjuban yang dialami oleh para salik pada tahap awal ini bukan berarti sebagai
pungkasan, tidak. Itu nanti ada tingkatan yang berikutnya. Itu. Jadi jangan buru-buru terus merasa sudah ma'rifah. Tidak ya. Summa idza tadakhalahu ma fawqahu, kemudian selanjutnya dia ketika diberikan pencerahan ma fawqahu, apa yang di atasnya, mimma rotabathu batul qamar, ya, dari tingkatan yang di atas tingkatan qamar, yaitu bulan. Ro'a tuhulal awal fi mahribil huwi bil idhofah ila ma fawqahu faqala la uhibbul afilin. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang bagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan perjalanan Nabi Ibrahim ketika proses menuju Allah, ya, terpesona dengan tadi bintang, bulan, matahari gitu. Hadza Rabbi. Enggak, ternyata pada akhirnya mendapatkan pencerahan, ya, aku la uhibbul afil, aku tidak suka sesuatu yang hilang gitu. Maksudnya gini, memang tahap awal seorang salik yang diberikan anugerah Allah itu ya terkadang terpesona dengan dibukanya pintu batiniah, tapi ini masih tingkatan awal. Kemudian ketika tersingkap pada tahap berikutnya, dia sudah mulai punya pemahaman, bukan itu ternyata. Ada lagi yang lebih indah lagi. Itu. Nah, karena maka ada ucapan la uhibbul, ternyata bukan ini, ada yang lebih indah lagi. Wa kadzalika yataraku hatta yantahi ila ma misaluhu samza. Dan demikian itu yataroko, terus akan naik. Jadi seorang salik, ya, akan terus naik, ya, proses perjalanan rohaninya sampai akhirnya hatta yantahi, hingga sampai memperoleh ila ma misalu samsi, yang diibaratkan seperti cahaya matahari. Ini lebih terang benderang. Fayarahu akbar. Ini lebih istimewa, lebih besar. Wa'ala, dan lebih tinggi. Fayarahu qabilan limisali bina'in man sabatan lahu ma'ahu. Wal munasabah ma'adin naksi naksun wa aful aidon. Nah, jadi maksudnya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi adalah perumpamaan yang satu, ya, perumpamaan yang dasarnya adalah dari Al-Quran, yaitu kisah Ibrahim alaihissalam ketika proses menjati-jati diri, ya, lihat bintang dianggap ini Tuhan, ternyata tidak. Lihat bulan ternyata dianggap Tuhan, ini tidak. Lihat matahari, itulah. Kaitannya dengan perjalanan salik tadi, seorang salik itu, ya, ketika istiqomah dalam menuju Allah itu mendapatkan limpahan cahaya. Itu seperti bintang, ya, kecil nggak apa-apa. Tapi kalau dia istiqomah nanti akan bisa membias menjadi cahaya bulan. Istiqomah selanjutnya akan membias seperti matahari. Ini maksudnya perumpamaan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi perumpamaan ini tetap ada istilahnya, bukan sesuatu yang persis, tidak. Ini hanya sekedar pendekatan rasional supaya kita bisa memahami. Sebab ini memang Ghazali wal munasah wa amadin naksi naksun. Jadi perumpamaan yang disampaikan tadi tetap ada sisi kekurangannya. Gitu. Hanya saja ini membantu bagi salik untuk bisa memahami bagaimana perjalanan rohani. Gitu. Ya, kemudian faminhu yaqulu wajhtu wajhalilladzi fataras samawati wal ard, ya. Akhirnya puncak dari proses perjalanan seorang salik itu akan berkata, wajhtu, aku menghadapkan wajahku ini ay qalbi, hatiku, lilladzi fataras sama, lilladzi kepada zat fatara yang telah menciptakan siapa, alladzi as-samawati, yaitu langit, wal ardi, dan bumi, hanifan, secara hanif, lurus. Jadi kesadaran spiritual seorang salik yang sudah mendapatkan pancaran ilahiyah
itu akan berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Ya, ini artinya dia mendapatkan pencerahan ilahiyah sampai akhirnya punya kesadaran, aku menghadapkan hatiku kepada zat yang mengatur alam semesta, yaitu mengatur langit dan bumi hanifan, secara lurus. Hanif di sini memiliki makna lurus dalam pengertian tidak ada kesirikan di dalamnya, baik syirik khafi maupun syirik jali. Wa makna alladzi isyaratun mubhamah, ya ini sebagai makna dari alladzi, ya sebagai isyarah yang mubhamah, yang samar, la munasabah gitu. Itlau qala qailun ma misal minhum alladzi lam yatasawwar ayyujaba anhu. Nah, ini ada penekanan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, fal mutanazzah. Jadi posisi seorang salik dalam menuju Allah tetap harus memiliki sifat tanzih, yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Nah, jadi tanzih ini sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, jangan sampai pemahaman tasbih, ya. Ya, tasbih itu dalam akidah Asy'ariyah itu sebagai sifat-sifat makhlukiyah. Nah, tapi bagi kalangan para sufi, ya, itu dianggap sebagai tajallinya, sebagai madharnya. Maka fal mutanazih an kulli munasibatin wal awwalul haq. Ya, jadi sifat seorang salik harus senantiasa mentanzihkan Allah, mensucikan Allah. Ya, jangan sampai ini terlepas dari sikap ini. Sebab kalau dia terlepas dari sifat tanzih, nanti menganggap alam semesta ini Allah, Tuhan. Nah, ini yang dijaga oleh para ulama sufi. Karena sudah ada aspek lahir, aspek batin. Kalau bicara batin, ya, tapi bicara lahir, semua sudah ada porsinya masing-masing. Nah, maka sikap seorang salik harus bersikap tanzih. Angkuli munasibatin, dari segala, ya, munasibah, keterkaitan. Itu wal awal hak, ini adalah sebagai perjalanan pertama yang hak, yang lurus. Walidzalika, karena itu lama qala ba'dul Arab li Rasulillah, ya, ketika ada sebagian orang Arab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma nasabul ilah, apa sih sifat-sifat Tuhan? Kemudian turun dengan jawaban ayat surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi Imam Ghazali memagari bahwa perjalanan rohani tadi itu, ya, sangat licin sekali, ya, jangan sampai terpleset pada pemahaman, ya, tasbih. Tasbih itu menganggap alam semesta itu Tuhan, ya, Allahu wal alam, alam huwa. Ini ada orang yang terpleset pada pemahaman ini. Ya, Imam Ghazali mengingatkan jangan terpleset pada pemahaman ini. Allah tetap tanzih, Allah maha suci, ya, sedangkan makhluk itu ya makhluk. Jadi jangan anggap makhluk itu Tuhan. Nah, ini maksud kalimat Imam Ghazali itu mengingatkan jangan sampai seorang salik terpleset pada pemahaman yang disebut dalam Al-Quran ini, yaitu pemahaman ilhad, pemahaman yang panteistik, yang menganggap alam semesta itu Tuhan. Dan ini, ya, semua ulama menolak pemahaman ini. Ibnu Arabi menolak di dalam kitab Al-Futuhat di awal Muqaddimah. Beliau menolak orang yang memiliki sifat tasbih, menyerupakan Allah dengan alam semesta. Ya, kalimatnya saya masih ingat, fanazzaha ayyusbihahu syai'un minal makhluqat au yusbihu syai'an, gitu. Jadi Allah maha suci dari diserupakan dengan makhluk
atau diserupakan dengan sesuatu. Jadi sifat Imam Ghazali jelas tetap menjaga tanzih, Ibnu Arabi juga jelas, termasuk Al-Jili di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil juga menegaskan sifatnya tetap menjaga sifat tanzih Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka Imam Ghazali dalam kitab ini menguatkan dengan dalil, yaitu ketika ada orang Arab tanya kepada Rasul bagaimana sifat Tuhan, Rasulullah menjawab dengan turunnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah dia adalah Allah yang esa, Allah yang tempat bergantung, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, ila akhirih. Maknanya, intinya, annat taqaddas, sesungguhnya mensucikan watanazuh dan mensucikan Allah aninisbah dari segala penisbatan. Ini. Jadi jangan sampai salah dalam memahami ini. Karena banyak yang terpleset tadi. Ya, terplesetnya di maka tadi sudah saya sebutkan sikap Imam Ghazali jelas menjaga tanzih, Ibnu Arabi juga tanzih, kemudian Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil juga tanzih. Gitu. Maka kalau ada orang yang menuduh mereka mengajarkan hulul dan itikad, itu dibantah semua. Imam Al-Jili juga membantah soal konsep hulul, Ibnu Arabi juga menolak soal hulul. Ya, apalagi Imam Ghazali sudah jelas, ya, posisinya harus tanzih, takdis ini harus menjadi prinsip pokok yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Walidzalika lima qala Fir'aun, ya, jangan sampai terjebak seperti Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia hamba tapi ngaku Tuhan. Jadi ini perumpamaan orang yang kelibet dengan pemahaman ilhad tadi. Wong hamba kok ngaku Tuhan. Fir'aun tuh kalau nggak punya nggak makan ya lapar, masa Tuhan makan gitu kan. Nah ini yang tidak diperbolehkan, ini hamba kok ngaku Tuhan gitu loh. Itu wa marubul ankat oleh lam yajib ila ta'rif. Ya, sampai sini dulu ya, mudah-mudahan penjelasan pagi ini ya bisa menambah ilmu kita ya, dan menurut saya kitab ini sangat mencerahkan ya, karena memberikan pencerahan perjalanan rohani dan sekaligus batas-batasnya. Nah, ini kalau para salik tidak ngaji kayak begini, itu akhirnya banyak jebakan-jebakan, akhirnya kepleset di wilayah ilhad tadi. Ya, dengan ngaji, tahu sumber primernya, ternyata beliau berlambat seperti ini. Gitu. Ternyata sikap kita harus seperti ini. Prakteknya seperti ini. Ya, saya kira ini sangat bermanfaat sekali. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.